Buahnya semakin jumbo ya kawan. Ini juga seperti ini. Ini lagi, bahkan sampai miring batangnya. Semestinya sih diberi ajir ya, tapi belum saya berikan, mungkin besok ya. Buahnya jumbo-jumbo kawan, memuaskan lah hasilnya. Ini kalau kita lihat merata seperti itu, ada yang bengkok, ada yang normal, tapi sih rata-rata normal ya. Ini seperti ini. Ya mungkin 3 hari lagi baru kita petik ya. Ini masih pengisian buah dia. Memuaskan lah hasilnya kawan, untuk semua perawatan yang kita lakukan selama ini. Jadi dalam setiap pembuatan dokumentasi video, saya selalu bertanggung jawab ya untuk menunjukkan hasilnya. Artinya semuanya akan saya dokumentasikan sampai benar-benar bisa dipanen. Baiklah, di hari ini kita akan lanjutkan lagi perawatan rutin atau dokumentasi mingguan. Dan hari ini hari Minggu, ini lebih tepatnya minggu ke-7 atau ke-8 saya lupa. Tapi sebelum melanjutkan ke video saat ini, kita lihat dulu laporan saya di hari Rabu kemarin yang merupakan bagian dari video ini juga. Oke, kita lihat dulu. Pagi yang cerah kawan. Hari ini terong kita sudah mulai besar ya. Ini buahnya ada 2. Di tempat lain juga sama. Kalau kita lihat ke pohon yang lain, semuanya berbuah ya kawan ya. Terutama pada buah-buah pertama di cabang bawah itu sudah pada jadi buah. Dan bagian atasnya tentu disusul dengan bunga-bunga baru ya. Di sini nampak terlihat sekali bunga-bunganya. Kemarin sudah saya ungkapkan bahwasanya bunga terong itu seperti ini bentuknya, dan yang bagian sini biasanya akan rontok dan akan menyisakan satu yang ada di sini. Kita lihat ya kawan ya, kita review dulu tanamannya bagaimana kondisinya di hari ini. Untuk jamur bercak daun sudah sepenuhnya 100% sembuh kawan. Di sini tanaman kita daunnya sudah hijau semua, tidak ada lagi bercak-bercak daunnya, berbeda dengan minggu lalu ya. Pada bagian daun bawah itu terkena bercak daun dan sebagian menyebar ke daun barunya. Sekarang yang daun-daun barunya itu sudah tidak ada lagi bercak daunnya. Ini ada sisanya ya kawan ya. Ini yang minggu lalu. Tapi untuk daun berikutnya itu sudah sembuh. Di sini kita aplikasikan fungisida dengan tipe sistemik ya, yang meresap ke jaringan tanaman. Yang sebelumnya kita gunakan kontak dengan merek dagang Antrakol. Dan sepertinya kurang mempan kalau di musim hujan, dan hari ini sedang musim hujan kawan. Biasanya setiap 2 hari sekali, kadang sehari sekali itu terjadi hujan, dan hujannya itu dia hanya singkat-singkat saja, kemudian disusul dengan panas yang luar biasa. Ya, untuk review tanaman kita seperti ini ya kawan ya. Batangnya juga cukup besar, ini buahnya sudah menunjukkan hasil yang bagus ya. Ini mungkin beberapa hari lagi bisa kita petik ya. Di semua pohon seperti itu ya kawan ya. Artinya model seperti ini tidak mengecewakan ya, cukup berhasil. Untuk kawan-kawan yang baru bergabung, cara tanam ada di deskripsi, di mana tanaman terong ini ditanam dengan sistem irigasi kapiler seperti ini, menggunakan pipa dan tidak disiram sama sekali. Cukup ya kawan untuk reviewnya. Dari segi daun tidak ada masalah ya, jamurnya juga bersih dan buahnya juga oke. Dan ini yang hanya menggunakan penampungan berupa botol bekas, dan buahnya juga ada. Baik, kita sambung lagi untuk perawatan kita di hari ini ya. Ya, hari ini hari Rabu ya, kita aplikasikan fungisida. Kemarin itu saya gunakan Amistartop, sekarang saya gunakan ini lagi, dikarenakan ini musim hujan. Ini fungisida bersifat sistemik, meresap ke jaringan tanaman tapi tidak masuk ke buah. Kita langsung aplikasikan saja kawan. Di sini saya gunakan air 1 liter. Dosisnya ini setengah cc saja. Dikarenakan jamurnya sudah sembuh, bisa kita lanjutkan lagi pengaplikasian pupuk daun Gandasil B ya, Gandasil yang merah, dengan dosis kira-kira setengah sendok teh seperti ini.
mungkin silau ya kawan ya. Yang jelas ini hanya setengah sendok teh untuk kapasitas 1 liter air. Baik, kita campur dulu. Saya campur dulu ya kawan ya. Kemudian kita aplikasikan kepada keseluruhan tanaman-tanaman kita yang ada di hadapan ini. Saatnya aplikasi ya kawan ya. Kita semprotkan ke seluruhan bagian tanaman, atas dan bawah daun tentunya. Untuk penanganan jamur secara organik, kebetulan saya tidak punya caranya ya kawan ya. Karena di sini mayoritas menggunakan bahan-bahan sintetis kimia. Tapi tidak perlu khawatir ya, karena itu aman. Karena semua obat-obatan yang beredar di pasaran itu memiliki izin edar. Dan tentunya sudah diatur secara negara ya kawan ya. Sehingga tidak bermasalah apabila kita gunakan kepada tanaman kita. Dikarenakan juga seluruh mayoritas produk pertanian yang ada di pasaran itu menggunakan bahan-bahan kimia ya kawan ya. Walaupun ada sebagian yang masih menggunakan organik, tapi semua itu adalah pilihan ya. Oke, kita sampai di sini dulu ya. Kita sambung lagi nanti di hari Sabtu atau Minggu untuk melakukan pemupukan lanjutan dan juga pengaplikasian insektisida. Kalau hari ini adalah pemberian pupuk daun dan juga pemberian fungisida. Itu tadi ya kawan kegiatan saya di hari Rabu kemarin. Dan sekarang jadwal saya lagi untuk melakukan pemupukan pada tanaman terong yang ada di sini. Dan juga kita akan melakukan penyemprotan insektisida ya. Kalau hari Rabu kemarin kan fungisidanya. Ya, di hadapan saya ini ada tanaman cabai ya kawan ya. Ini usianya sudah setahun lebih. Yang mana ini cabai irigasi kapiler saya yang waktu itu ya. Ada saya basmi dan saya sisakan beberapa pohon. Dan saya potong sampai habis, kemudian keluar lagi tunas baru seperti ini. Artinya umurnya bisa saja dia panjang ya kawan ya. Ini sudah setahun lebih. Baiklah, ini sekilas info saja. Kita lanjut lagi untuk melakukan perawatan rutin pada tanaman kita. Kita siapkan dulu ya pupuknya. Kita pakai masih seperti biasa ya. Airnya 16 gelas, airnya 19 gelas karena saya punya pohon terong ini sekitar 19 pohon. Pupuknya NPK-nya ini 16 sendok teh. Saya takar dulu. 1 2 18 19 gelas ya kawan untuk NPK-nya. Kita lanjut lagi untuk KNO3 putih. Kalau tidak ada bisa gunakan KCl, sama saja kawan. Hanya saja kalau dengan KNO ini memiliki kandungan nitrogen yang membuat buahnya itu menjadi lebih besar ya. Tapi dengan KCl saja pun bisa ya. Kalau KCl kan kandungannya kalium. Ini terdiri dari kalium dan nitrogen. Oke, ini juga sama ya. 19 sendok teh juga. Saya isi dulu. 1 2 18 19. Cukup ya untuk pemupukannya. Untuk pupuknya. Kita rendam dulu sampai dia agak lunak baru kita kocorkan ya. Kita lanjut lagi untuk penyemprotan. Di sini saya gunakan air 1 liter. Penyemprotan insektisida saya gunakan Regen ya kawan ya. Regen 50 SC. Dikarenakan di sini musim hujan saya gunakan yang setemik saja. Biasanya saya gunakan Kurakron ya. Sekarang saya gunakan Regen. Oke, saya ambil dulu 1 liter, berarti saya cukup butuh sekitar setengah cc. Ya, segini ya kawan ya. Oke, saya campur dulu. Kemudian kita aplikasikan kepada keseluruhan tanaman yang ada di hadapan kita ini. Saatnya aplikasi kawan. Ini terong kita semprot. Hama yang menyerang biasanya ulat ya kawan ya, sama lalat buah. Lalat buah itu biasanya bertelur di dalam terongnya ya. Kalau kita dapati dalamnya rusak, luarnya bagus, dalamnya rusak, berarti itu disengat lalat buah ya kawan ya. Untuk bunga-bunga berikutnya bagaimana? Ada ya kawan ya, nggak usah khawatir. Ini banyak. Nanti setelah ini dipanen tentu masih ada buah selanjutnya ya. Apalagi terong ini
Kalau kita ngerawatnya bagus, bisa panjang umurnya. Memang ya resikonya batangnya makin tinggi ya. Jadi kita butuh kayu penyangga. Oke, saya selesaikan dulu ya kawan ya. Ini masih banyak sekali. Kemudian kita lanjutkan dengan pemupukan agar dia makin besar buahnya dan pohonnya itu makin kokoh. Baik, selesai untuk penyemprotan. Kita lanjut lagi untuk pengocoran ya. Ini NPK yang sudah kita larutkan tadi masih terendam ya, kita campur dulu supaya bercampur dengan KNO3 putihnya tadi. Menanam seperti ini apakah harus menggunakan pipa? Tidak ya. Menggunakan botol bekas pun bisa. Contohnya mana? Ini. Dan buahnya bagaimana? Ya sama saja, nggak ada beda ya kawan ya. Yang jelas cara tanam ada di deskripsi, semua sudah diuraikan dari awal tanam sampai di hari ini. Dan dokumentasinya dari waktu ke waktu itu sudah saya buat dalam video. Tinggal Anda tiru caranya, maka Anda akan mendapatkan hasil yang sama. Oke, kita kocor ya kawan ya, per tanaman 1 gelas saja. Keuntungan dikocor ini apabila mengenai batangnya tidak masalah tanamannya. Baik, kita lanjut lagi. Hanya seperti itu saja ya kawan kegiatan kita di hari ini. Dan kita pulang ke rumah untuk mencatat hal apa saja yang kita lakukan di hari ini ya tentunya. Jangan lupa rumputnya kalau ada dicabut. Oke, kita pulang ke rumah kawan, karena saya akan mau melanjutkan untuk melakukan pengocoran kepada keseluruhan tanaman ini. Baik, kita sudah di rumah kawan. Sekedar catatan ya, agar kita tidak ketinggalan jejak. Di hari Rabu kemarin di tanggal 10 bulan 2 tahun 2021 kita mengaplikasikan fungisida Skorea dan juga Amistartop dan pupuk daun gandasil merah atau gandasil buah. Dan di hari ini tadi tanggal 14 bulan 2 tahun 2021 dan hari ini sudah masuk minggu ke-7 ya kawan ya. Tadi buahnya sudah besar di hari Rabu kemarin, besar cuman belum sebesar sekarang, artinya ada perubahan ya dari hari ke hari sampai ke hari ini. Dan yang kita aplikasikan tadi adalah pemupukan berupa pemberian pupuk daun dan juga insektisida, apa tadi namanya yang warna kuning, Regen ya kawan ya. Baik ya kawan, kita stop dulu videonya, kita sudahi dulu pertemuan kita di hari ini. Kita sambung lagi di minggu depan dengan kondisi buah yang pastinya sudah berbeda, barangkali juga sudah bisa dipanen. Dan terima kasih banyak atas waktunya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.